Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa terus belajar memperdalam ilmu fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini, saya Rahadian Paku Joko Samudra akan sharing mengenai rukun dan syarat dalam akad. Salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang menjadi dasar keabsahan setiap transaksi. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu baik berupa barang, jasa, atau manfaat. Akad ini menjadi fondasi bagi berbagai transaksi seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam hingga kontrak kerja. Tanpa akad yang sah, transaksi bisa dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para ulama fikih menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu orang-orang yang melakukan akad, mereka harus memenuhi syarat berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum. Misalnya dalam jual beli, pihak penjual dan pembeli harus sadar dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan dari siapapun. Yang kedua, ijab qabul. Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Dalam konteks modern, ijab qabul ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun digital, asalkan menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dengan kerelaan di antara kedua belah pihak." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, objek akad, yaitu barang, jasa, atau manfaat yang menjadi objek perjanjian. Objek ini harus jelas, halal, dan bisa diserahkan. Misalnya, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki atau menjual sesuatu yang haram, seperti minuman keras. Selain rukun, ada pula syarat-syarat akad yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi. Beberapa di antaranya adalah syarat bagi pihak yang berakad harus berakal, balik, dan tidak dipaksa. Ada juga syarat bagi objek. Barangnya harus jelas, halal, dan dapat diserah terimakan. Ada juga syarat sigot. Tidak boleh ada unsur penipuan atau goror, paksaan atau ikroh, dan ketidakjelasan atau jahalah. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi fasid atau rusak, atau bahkan batal tergantung dari kadar pelanggaran. Dalam dunia kerja, prinsip akad bahkan terlihat sangat jelas. Contohnya yang pertama, kontrak kerja karyawan dengan perusahaan, di dalamnya ada ijab dan qabul. Ada objek, yaitu pekerjaan dan upah, serta para pihak yang terlibat. Semua harus disetujui dengan suka sama suka. Lalu ada jual beli online. Penjualnya memberikan produk. Pembeli menyetujui harga dan melakukan pembayaran. Transaksi sah bila tidak ada penipuan dan objeknya jelas. Dengan memahami rukun dan syarat akad, kita bisa memastikan bahwa setiap transaksi, baik secara langsung maupun digital, tetap berada di jalur halal dan adil. Secara pribadi, saya merasa bahwa memahami rukun dan syarat akad bukan hanya penting dalam urusan bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini mengajarkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ketika kita membeli sesuatu, bekerja, atau menjalani kerjasama, prinsip akad membantu kita menjaga amanah dan integritas. Karena dalam Islam,
Setiap akad bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi juga perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, penjelasan singkat mengenai rukun dan syarat dalam akad dalam fikih muamalah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat dan penuh keberkahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.